Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyakit yang menyerang ahli ibadah, ahli dakwah dan para aktivis adalah al-futur, yaitu kefuturan. Apa itu futur? Futur paling tidak memiliki dua makna secara bahasa. Yang pertama adalah al-inqita'u ba'dal istimrar awis sukunu ba'dal harakah. Yang pertama adalah berdiam diri setelah dia bergerak. Yang kedua al-kasal awit tarakhi, yaitu seseorang yang malas. Al-kasal, malas setelah dia bersemangat. Nah, dari dua definisi, dua makna dari futur ini, bisa kita ambil pelajaran bahwa seseorang dikatakan futur apabila dia sebelumnya bergerak, kemudian setelah itu berdiam diri. Yang kedua, yang sebelumnya dia bersemangat melakukan sesuatu, kemudian setelah itu dia berdiam diri, tidak mau bergerak, malas untuk bergerak. Nah, oleh sebab itu ini adalah penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa ahli ibadah, bisa menimpa ahli dakwah, lalu kemudian juga bisa menimpa para guru, para ustadz, ustazah. Bisa juga menimpa, penyakit ini bisa menimpa para santri, para pelajar. Nah, oleh sebab itu penting kiranya kita mengetahui apa penyebab seseorang terkena penyakit futur ini. Yang pertama adalah al-ghulu wa tasyaddud fiddin. Dia berlebih-lebihan di dalam beragama, berlebih-lebihan di dalam ketaatan, berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ini bukan berarti bahwa seseorang yang maksimal di dalam beribadah kemudian bisa menyebabkan futur, tidak. Tetapi ketika dia sudah melampaui batas dari ketentuan syariat di dalam beribadah, di dalam beragama, maka sangat dimungkinkan seorang ini terkena penyakit futur. Maka kita baca dalam hadis Rasulullah SAW tentang ada 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan. Nah, pada saat itulah kemudian mereka mengatakan, ana fa usallil laila abadan, saya akan sholat malam setiap malam. Saya tidak akan tidur. Wa ana asumud dahr wa la uftir. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang tahun. Saya tidak akan berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaj. Yang ketiga mengatakan bahwa saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah abadan, selama-lamanya. Faja'a Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW datang. Nah, apa yang kalian katakan? Amma wallah, Rasulullah mengatakan, inni la akhsyakum lillah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kalian. Wa asqakum lahu, dan aku yang paling bertakwa dibanding kalian. Lakinni asumu wa uftir, saya
berpuasa, tetapi saya juga berbuka. Wa usolli wa arkud. Saya juga biasa sholat qiyamul lail, tapi saya juga biasa tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan siapa saja yang enggan terhadap sunnah-sunnahku, pelajaran-pelajaran dariku, maka dia bukan termasuk dari golongan umatku. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah mujawazatul haddi fi al-mubahat. Dia melampaui batas dari hukum yang dibolehkan. Hal-hal yang dibolehkan. Artinya apa? Hal-hal yang dibolehkan dalam agama, lalu kemudian apa? Dia berlebih-lebihan di dalam menggunakannya, memakannya, membelanjakannya dan seterusnya. Nah, bahkan apa? Hukum makan misalnya, itu hukumnya mubah saja. Tetapi ketika dia berlebih-lebihan makan, bahkan kehidupannya hanya untuk makan saja, maka bisa jadi dia terkena penyakit futur. Akan berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berat untuk berdakwah di jalan Allah, berat untuk menimba ilmu dan seterusnya. Yang ketiga, itsar hayatil uzlah wat tafarrud. Penyebab futur yang ketiga adalah dia lebih mengutamakan kehidupan yang menyendiri. Dia lebih suka menyendiri daripada berjamaah, berkumpul bersama orang-orang banyak. Nah, maka inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan pernah bercerai-berai. Jadi kehidupan kita sebenarnya adalah lebih baik kita bersama dengan orang lain, berkumpul, yukhalitun nas, senantiasa berinteraksi dengan orang-orang, wa yasbir ala azahum, bersabar terhadap apa yang mereka perlakukan, yang mereka lakukan kepada kita. Kita bersabar. Khairun, itu lebih baik. Minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala azahum, daripada orang yang tidak berinteraksi dengan orang lain lalu kemudian tidak bersabar terhadap azab, gangguan-gangguan dari mereka. Nah, kecenderungannya kalau sudah sendiri itu berbeda dengan ketika kita bersama-sama. Dalam membaca Al-Quran misalnya, di dalam beribadah, orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya beribadah, taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya memegang Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka kita akan tergerak dengan sendirinya, bersemangat juga. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup dalam kesendirian, tidak mau bersama-sama orang lain, maka itu dampaknya, akibatnya adalah dia malas. Ibadah dia sendiri, tilawah sendiri, ngafal sendiri. Akan berbeda misalnya contoh orang yang ngafal bersama-sama, dengan jumlah yang banyak, dia melihat kawan-kawan yang lainnya menghafal, itu akan lebih bersemangat dia dibandingkan dia sendirian. Maka jangan sampai kita dalam kehidupan kita hanya mengutamakan kesendirian kita. Maka sangat-sangat dimungkinkan seseorang itu terkena penyakit futur. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bil jamaah, kalian wajib berinteraksi dengan orang lain, berjamaah. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati jangan sampai kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu akan bersama orang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad, dan syaitan itu agak menjauh ketika ada dua orang. Nah, maka penting untuk kita semuanya agar menjaga diri kita untuk bersama-sama terus bersama orang lain, bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita dalam kebaikan. Jangan menyendiri. Maka bisa jadi akan terjadi kefuturan. Yang keempat adalah
penyebab dari futur itu qillatu tadzakuril maut wadar al-akhirah. Ya, minim ingat mati. Minim ingat mati. Dia ya dalam kehidupannya yang dia pikirkan hanya dunia saja. Dia tidak pernah memikirkan akhirat. Sehingga apa? Ibadah yang akan dilakukan, ketaatan, kebaikan yang akan dilakukannya itu tidak memberikan semangat di dalam hatinya, dalam pikirannya untuk melakukannya dengan maksimal. Nah, maka di antara cara agar kita senantiasa bersemangat di dalam beribadah, di dalam berinteraksi dan seterusnya, maka diharapkan kita apa? Senantiasa ingat mati. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, oh nanti ini setiap perbuatan kita, ucapan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka insya Allah ya, kita akan bersemangat di dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-taksir fi amalil yaum wal lail. Dia melalaikan amal yauminya. Seperti apa? Misalnya dia lalai terhadap sholat sunnah, lalai terhadap ibadah wajibnya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dia at-takhalluf an dzihab ilal masjid. Misalnya telat misalnya ke masjidnya, ya tidak ke masjid sholat berjamaah, setiap ada kajian misalnya tidak mengikuti gitu. Jadi dia anggap biasa saja. Nah, itulah yang biasanya setan masuk kemudian apa? Menyebabkan dia futur. Dia berpikir sendiri. Oh, gampang, waktunya masih lama dan seterusnya. Dia berpikir begitu. Nah, dia tidak berusaha untuk melakukan, menegakkan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Penyebab futur yang keenam adalah dukhulu jawfihi syai' muharram. Jadi dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, atau makanan dan minuman yang syubhah. Ini juga bisa menyebabkan seseorang itu futur. Kenapa? Apa yang dia makan, apa yang dia minum nantinya akan diproses akan menjadi darah, menjadi daging. Lalu kemudian itu daging dan darahnya tumbuh, mengalir di dalam tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka ya neraka lebih layak baginya, lebih utama baginya. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, ahli ibadah, ahli dakwah, jangan sampai mengkonsumsi makanan yang diharamkan. Baik itu hasil dari mencuri, merampok, korupsi, atau dari barang-barang yang syubhat, dari makanan, minuman yang syubhat, yang kemudian apa? Menjadikan seorang itu ya lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, berikutnya hal yang menyebabkan seseorang futur adalah dia tidak memberikan hak terhadap badannya. Jadi seharusnya dia istirahat, ada waktunya untuk istirahat, maka dia kemudian porsir waktu itu dengan apa? Melakukan aktivitas. Dia akan mungkin bisa bertahan seminggu, 2 minggu. Tetapi ketika berlalu sampai setahun, 2 tahun, maka akan ada titik jenuhnya. Maka titik jenuhlah itu yang kemudian terjadi kefuturan. Dia tidak akan mau melakukan aktivitas apapun. Ya, termasuk di dalamnya adalah berdakwah. Yang ke-10, adamul istidad di muwajahati mu'awwiqat thariq. Ya, dia tidak bersiap-siap di dalam mengemban risalatu ad-dakwah, di dalam apa? Hal-hal yang bisa
ya menjadi tantangan dalam kehidupannya. Jadi tidak bersiap-siap dalam hal itu. Jadi dia mengalir saja, tidak ada persiapan untuk masa depannya, untuk akhiratnya, tidak ada. Maka kecenderungannya akan mudah untuk futur. Yang berikutnya adalah ya, orang terkena futur itu apa biasanya? Dia berteman dengan orang-orang yang lemah, orang-orang futur juga. Orang yang futur berteman dengan futur, sudah selesai sudah. Ya, saling melemahkan. Kalau orang futur berteman, dia cari teman yang ya bersemangat, maka dia akan mudah dipengaruhi mendapatkan ya aura semangatnya itu. Tetapi ketika dia berteman juga udah futur, berteman dengan orang futur, ya makin futur. Nah, yang terakhir ya, seseorang yang terkena penyakit futur ini al-wuqu' fil ma'asi was sayyi'at. Dasiyama saghairudz dzunub ma istihana biha. Jadi dia melakukan maksiat, dosa, kemungkaran, kesalahan, baik dosa kecil maupun dosa besar, dan dia meremehkan dalam hal ini. Nah, maka akan mudah sekali dia terkena penyakit futur. Misalnya berkata bohong, kan gitu ya, berkata bohong dianggap biasa, berkata bohong. Hati-hati seorang bapak, seorang ibu yang berkata bohong pada anaknya. Ya, itu dampaknya itu luar biasa nanti. Dianggap biasa, diikuti oleh anak-anaknya. Dan itu kan dosa, tapi dianggap biasa. Akan mudah dia futur melakukan kebaikan yang lain. Ketika azan berkumandang, dia tetap saja, misalnya, oh biasa saja, dianggap sepele. Ya, berkhianat juga sama. Ketika menjadi pedagang, dia menyepelekan banyak hal-hal yang dilakukannya, menyimpang dari aturan Nabi SAW, mengurangi timbangan, misalnya, ya, tidak berkata jujur ketika menjual barang-barangnya, produk-produknya, dan seterusnya. Nah, itu yang akan menyebabkan apa? Berdampak pada ibadahnya nantinya. Nah, maka setiap maksiat, dosa yang kita lakukan itu akan berdampak sebenarnya terhadap ibadah kita. Akan berdampak. Seorang yang melakukan kesalahan, dosa, walaupun kecil, apalagi besar, itu berdampak. Lemah dia di dalam beribadah nantinya. Lemah. Kalau udah ibadah lemah, apalagi mau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah. Nah, maka inilah paling tidak ya beberapa alasan atau penyebab seseorang terkena penyakit futur. Bagaimana obatnya? Lakukan kebalikannya dari penyebab itu. Nah, sehingga kita akan semakin bertambah keimanan kita, semangat kita, dan kita bisa mewaspadai bahwa ini adalah pintu masuknya penyakit futur itu dalam diri kita. Sehingga kita bisa waspada dan menutup rapat-rapat pintu-pintu futur ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.